Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Boleh, silakan Ibu. Terima kasih. Adapun tujuan melakukan seperti ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Bu. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama, pelajaran apa yang ingin Ibu ajarkan di kelas Ibu nanti? Baik, terima kasih Ibu Nur. Pelajaran yang nanti akan saya ajarkan di kelas 6 adalah pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Baik Ibu, Ibu akan mengajar pelajaran IPA ya. Terus materi apa yang ingin Ibu ajarkan di kelas Ibu? Materinya adalah rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Ya Ibu, rangkaian listrik seri dan paralel Ya. Oh ya, baik Ibu. Terus kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya. Baik, pembelajaran yang akan saya lakukan ini punya tujuan, yaitu tujuan pembelajaran di sini, yaitu dengan melakukan percobaan diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Itu tujuan pembelajaran saya. Oh baik Ibu, jadi hanya satu saja Ibu ya tujuannya. Ya. Oke, baik Ibu. Bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baik Ibu, area pengembangan yang ingin saya capai itu adalah dapat menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik. Terus untuk strategi, metode, dan model pembelajarannya apa yang ingin Ibu gunakan? Baik Ibu, dalam pembelajaran nanti saya akan menggunakan strategi. Yang pertama itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di situ fungsinya untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Yang kedua, saya menggunakan video pembelajaran dan media pembelajaran yang berupa melakukan percobaan sederhana tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian, strategi yang berikut saya akan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Setelah itu, saya akan menyiapkan alat-alat peraga yang berkaitan dengan materi saya, yaitu rangkaian listrik, di mana alat-alat itu ada baterai, ada lampu senter, ada kabel, ada isolasi, dan ada saklar. Kemudian strategi yang berikut adalah mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok untuk bisa melakukan praktek dengan baik dan bisa menghasilkan kesimpulan dari praktek yang mereka peserta didik lakukan. Ya. Kemudian metode yang akan saya gunakan di sini adalah mengamati video dan berdiskusi. Ya. Dengan pendekatan yang saya pakai di sini adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik di sini yaitu setelah mereka mengamati video, mereka bisa bertanya, kemudian bertanya tentang video yang mereka nonton. Setelah bertanya, mereka bisa mengumpulkan informasi itu dengan cara mereka bekerja berkelompok. Kemudian setelah itu mereka bisa mengolah data dan yang terakhir mereka bisa mempresentasikan hasil yang mereka dapat di depan kelas. Mungkin itu strategi, pendekatan dan metode yang akan saya pakai pada saat pelaksanaan pembelajaran nanti ke depan.
Bagus sekali Ibu strateginya. Nah, tadi strateginya itu ada 5. Yang pertama, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Yang kedua, menyajikan video pembelajaran dan menyiapkan media pembelajaran berupa praktikum sederhana. Yang ketiga, membentuk kelompok. Yang keempat, menyiapkan alat peraga. Dan yang terakhir, mendampingi dan memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk menghasilkan kesimpulan. Terus untuk metodenya tadi, mengamati video dan diskusi ya Bu ya. Pendekatan. Terus untuk pendekatannya itu pendekatan saintifik. Benar sekali. Iya, baik. Bagus sekali Ibu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Ya, karena kebetulan besok itu jadwal roster saya hari ada mata pelajaran IPA, jadi besok saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut di kelas. Oh baik, besok berarti hari Rabu ya Bu ya? Ya. Baik Ibu, berarti besok saya akan bersama Ibu lagi untuk melakukan supervisi di kelas untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya. Baik Ibu Nur. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Sofia. Itu hari Kamis nanti ya Bu ya. Siap. Baik Ibu, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, baik Ibu Nur, dari percakapan kita siang hari ini yang saya dapatkan di sini, saya rasa ya seru lah ada percakapan antara kita berdua sehingga sudah terlintas di bayangan saya pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas itu sudah ada pendekatan-pendekatan yang saya pakai, metode yang saya pakai, kemudian strategi-strategi yang saya pakai itu sudah bisa terarah dengan baik, dan itu akan saya terapkan dalam pembelajaran nanti. Baik Ibu, sangat luar biasa. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya untuk pra-observasi. Sampai berjumpa di kegiatan observasi besok dan pasca observasi nanti hari Kamis. Selamat siang Ibu, terima kasih banyak. Selamat siang Ibu Nur, terima kasih banyak juga. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Apa kabar kamu hari ini? Baik. Baik, pada pagi hari ini kita masuk dalam pembelajaran IPA yang seperti sudah disepakati antara ibu dan anak-anak pada minggu lalu bahwa saat ini kita akan praktek melakukan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, daripada pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini yaitu dengan melakukan percobaan peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Hanya satu tujuan saja. Jadi melalui praktek, melalui percobaan sebentar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel, anak-anak bisa mengidentifikasi perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel melalui percobaan yang nanti anak-anak lakukan. Baik, kita langsung masuk saja. Pertemuan lalu anak-anak sudah tahu apa itu rangkaian seri dan apa itu rangkaian paralel. Namun saat ini Ibu berikan sedikit gambaran kembali tentang apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri itu adalah salah satu contoh rangkaian listrik yang tertutup. Pada rangkaian seri ini alat listrik disusun secara apa? Berurutan atau berderet.
atau tidak bercabang. Iya. Nah, pada rangkaian seri ini jika salah satu lampu padam maka lampu yang lain juga akan padam. Nah, sebentar kita akan buktikan dengan anak-anak mempraktekkan sendiri. Kemudian rangkaian paralel. Siapa tahu rangkaian paralel itu yang bagaimana? Rangkaian yang disusun secara bercabang. Iya. Rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik yang dimana alat-alat listriknya tersusun secara bercabang-cabang. Nah, pada rangkaian paralel di sini, jika aliran listrik salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain bagaimana? Belum tentu ikut padam. Iya, yang lampu yang lain akan tetap Hidup. berbeda dengan rangkaian seri. Sebentar juga kita akan praktek. Anak-anak akan praktek langsung bagaimana cara merangkaikan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Antara rangkaian seri dan rangkaian paralel ini ada kelemahan dan kekuatan. Apa? Kelebihan dari masing-masing rangkaian. Kalau rangkaian seri, menurut anak-anak, kelebihannya apa? Kelebihan dari rangkaian seri itu apa? Menggunakan biaya yang sedikit. Kalau rangkaian paralel, contoh kalau rangkaian seri itu biasa di apa? Senter. Kalau rangkaian paralel, lampu lalu lintas atau biasa dipakai di rumah. Kalau lampu seri itu tidak bisa dipakai di rumah. Karena apa? Matikan satu kontak, satu lampu yang lain untuk mati. Berbeda dengan paralel. Dia kan dipasang bercabang-cabang. Sehingga pada saat kita matikan di satu tempat, di tempat yang lain tetap hidup. Ya. Tidak perpanjang waktu, kita langsung saja praktek dan di sini Ibu sudah siapkan alat-alatnya. Alat yang kita gunakan hari ini ada gunting, ada kabel, ada lampu senter, ada dudukan lampu, ada papan, ada saklar, dan yang terakhir ada apa? Baterai dan isolasi. Bahan-bahan ini Ibu akan bagikan kepada anak-anak, namun sebelumnya anak-anak Ibu minta bagi dalam 3 kelompok. Tolong diam, Ibu mohon perhatikan di papan. Ibu akan putar video tentang cara merangkai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Setelah nonton selesai baru anak-anak mempraktekkan. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, siapkan kabel berukuran 50 cm. Kemudian pisahkan kabel positif dengan negatifnya. Nah, kabel yang merah adalah kabel positif. Kita bagi menjadi 3 bagian. Dan yang hitam adalah kabel negatif. Kita bagi menjadi 3 juga. Namun kita hanya gunakan 2 bagian saja. Kita gunakan 2 buah kabel negatif dan 3 buah kabel positif. Lalu pisahkan kulit kabel dengan bagian dalamnya. Dengan cara menggunting sedikit saja bagian luar kabel, kemudian kita putar kulit kabelnya, maka akan tersisa bagian tembaga dari kabelnya. Lakukan hal yang sama untuk keempat kabel yang lain.
Selanjutnya siapkan dua lampu kecil beserta dudukannya. Lalu satukan lampu dengan dudukannya dengan alat seperti ini. Kemudian pasangkan atau masukkan kabel tembaga ke dalam lubang dudukan lampu. Lalu kita ikat dengan Ya, baik anak-anak, itu rangkaian seri. Cara kerjanya seperti itu Sebentar baru praktik. Sekarang kita lanjut menonton video untuk merangkai rangkaian paralel. dengan panjang 1 meter. Lalu pisahkan kabel positif dengan negatifnya. Kemudian kita potong kabel berwarna merah. Selanjutnya siapkan 2 buah lampu bohlam kecil beserta dudukannya. Lalu kita sambungkan dengan kabel seperti ini. Jika sudah, kemudian siapkan saklar. Kemudian siapkan kabel berwarna hitamnya. Baik anak-anak, tadi bisa menyimak video yang kita tonton? Bisa. Sudah bisa hafal dia punya langkah-langkah cara membuat rangkaian seri dan paralel? Sudah. Kalau sudah, kita bisa langsung praktek Ibu akan bagi kembali ini bahan-bahan. Baik, masing-masing kelompok sudah ada alat dan bahan. Sekarang Ibu berikan kebebasan kepada anak-anak untuk bisa merangkai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bisa cara membuktikannya itu dengan cara merangkai seperti video yang tadi anak-anak nonton. Silakan. Buat duluan rangkaian seri. Nanti di akhir percobaan ini, praktek ini, kamu diminta untuk buat kesimpulan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Itu langsung jadi. Lihat semua aktif di situ. Satu saya ada pengen buat tulis. Ya, coba. Tidak. Coba sambung. Ya, ini
Rangkaian apa yang kamu ini rangkai? Rangkaian seri. Coba. Hidup. Ya. Coba satu orang kasih ambil lampu yang satu. Satu. Ya. Mati tidak? Mati. Ya. Seperti yang tadi sudah Ibu bilang, kalau di rangkaian seri itu satu lampu padam, semua lampu akan ikut padam. Ya. Bagus. Tepuk tangan dulu kelompok ini. Ya, kelompok 2. Ini rangkaian apa? Paralel. Paralel. Iya. Paralel itu perbedaannya apa dengan seri tadi? Lampunya, coba kasih nyala. Ya. Nyala lampunya lebih terang dari rangkaian seri. Coba buktikan kalau coba kasih mati satu, buka satu maksudnya. Buka satu. Buka satu. Iya. Kalau paralel itu kelebihannya satu lampu mati, lampu yang lain masih tetap hidup atau tidak padam. Berbeda dengan rangkaian seri tadi. Kalau lampu satu dimatikan, lampu dua-dua ikut padam atau mati. Beda dengan paralel. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Mereka sudah membuktikan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baik, teman-teman dari kelompok lain, Ibu harap duduk tenang mendengar presentasi dari kelompok 2 ya. 2. Ya. Silakan. Baik, shalom teman-teman dan ibu guru. Kami akan menyampaikan kesimpulan kami pada siang hari ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan fungsi-fungsi alat rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, baterai berfungsi untuk menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Yang kedua, kabel listrik berfungsi sebagai konduktor yang mengalir arus listrik. Yang ketiga, lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Yang keempat, saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik. Ciri-ciri rangkaian seri. Yang pertama, rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Yang kedua, rangkaian paralel. Ciri-ciri rangkaian paralel. A. Rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu aliran listrik. B. Membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar daripada rangkaian seri. C. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. D. Jika lampu yang lain padam, maka lampu yang lain tidak ikut padam. Ada juga persamaan antara rangkaian listrik seri dan paralel. 1. Daya yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Yang kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Sekian kesimpulan dari kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih atas laporan dari kelompok 2 lewat praktek tadi. Di sini Ibu dengar sudah sangat lengkap karena dia menyebutkan dari fungsi masing-masing alat yang mereka gunakan itu, kemudian rangkaian serinya, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Begitu juga dengan rangkaian paralel. Masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Namun ada persamaan juga antara
rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekali lagi Ibu minta tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang antara kelompok 1 dan kelompok 3 siapa yang mau duluan? Silakan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari rangkaian seri. Pertama, baterai. Baterai berfungsi untuk menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. 2. Kabel listrik. Berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. 3. Lampu. Berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dan keempat, saklar. Berfungsi untuk menyambung atau memutuskan rangkaian listrik atau memutuskan aliran listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan tertutup. Pada rangkaian terbuka, salah satu komponen rangkaian tidak terhubung. Pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan paralel. Beberapa peralatan elektronik yang ada di rumah kita tersusun dalam rangkaian seri. Ciri-ciri rangkaian seri adalah sebagai berikut. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Contoh peralatan yang menggunakan rangkaian seri adalah senter. Demikian penjelasan pada rangkaian seri. Saya juga akan menjelaskan rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Berikut beberapa ciri khas rangkaian paralel. Rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu aliran listrik membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar daripada rangkaian seri. Cahaya lampu yang dihasilkan lebih terang. Jika salah satu aliran diputuskan, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Ada juga persamaan dan perbedaan antara rangkaian listrik seri dan paralel. Daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Sebagai contoh, semakin panjang kabel yang digunakan, maka hambatan listrik kemungkinan akan semakin besar pula. Perbedaan antara rangkaian seri dan paralel dapat dilihat dari ciri khasnya beserta kelebihan dan kekurangan setiap rangkaian tersebut. Terima kasih atas kesempatan ibu-ibu guru bersama teman-teman semua karena telah mendengarkan penjelasan saya dari kelompok 2. Shalom. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Sangat lengkap laporan mereka. Mari kita beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik. Hampir sama dengan laporan kelompok 1. Di situ ada rangkaian persamaan antara rangkaian seri dan paralel. Perbedaannya ada, kemudian plus minusnya ada. Dan lebih lengkap lagi mereka sudah sebutkan dengan contoh-contoh alat-alat yang menggunakan rangkaian seri dan paralel. Ini hasil presentasi kelompok 1, 2, dan 3. Ibu rasa semuanya hampir sama. Di situ disebutkan rangkaian seri itu jika dinyalakan lampunya akan menyalanya kurang terang, redup dibandingkan dengan paralel. Kemudian kalau di seri satu lampu dimatikan, lampu yang lain ikut padam. Kalau di paralel bagaimana? Satu lampu padam, yang lain masih tetap hidup. Kemudian dalam segi biaya, kalau di seri itu menggunakan biaya tidak terlalu banyak. Sedangkan di paralel akan menggunakan biaya yang banyak karena dia bercabang
Baik, sampai di sini pelajaran kita telah selesai. Kesimpulan juga sudah dibuat oleh masing-masing kelompok. Oleh karena itu sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira apa yang anak-anak rasakan setelah melakukan percobaan hari ini? Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini. Kira-kira anak-anak merasakan apa? Senang atau tidak? Senang. Kelompok ini, berapa nih? 2. Kamu merasa apa? Senang. Karena bisa apa? Bisa belajar. Membuktikan cara melakukan rangkaian seri dan paralel. Kalau kelompok 1, apa yang kamu rasakan pada saat pembelajaran hari ini? Senang. Nah, kelompok yang ini sama? Rasa apa kamu? Senang. Kok senang? Kalau ngomong senang itu kan muka tuh berseri-seri. Ini ke muka semua mama lihat kayak gini, malas-malas. Kamu rasa apa? Senang. Ya, Ibu harap ke depan percobaan yang anak-anak buat ini rangkaian seri paralel bisa anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam pembelajaran ini tentang percobaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sebelum kita pulang, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Bagaimana nih kursi kita pulang, mari kita pada Allah kita berdoa. Kami di surga. Selamat pagi Ibu Sofi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Siane. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan atau percakapan pasca observasi. Ini kita didampingi oleh Ibu pengajar praktek. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Siane. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Siane setelah melakukan pembelajaran kemarin? Terima kasih Ibu. Pertama-tama yang saya rasakan itu ya senang karena bisa menyampaikan materi dengan baik kepada peserta didik sesuai dengan RPP yang sudah saya susun. Terus yang pertanyaan yang kedua, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Baik, kalau menyangkut proses pembelajaran di kelas itu, kalau menurut saya ya belum sempurna ya, karena saya harus terus belajar dan belajar untuk mencapai yang namanya sempurna. Tetapi kenapa saya katakan belum sempurna? Karena cara penyampaian materi itu kadang ada sedikit berbeda dengan RPP karena saya sesuaikan dengan keadaan yang terjadi di dalam kelas. Mungkin seperti itu Ibu Nur. Itu yang saya merasa bahwa belum sempurna karena apa yang kita rancangkan itu belum tentu terjadi sesuai kenyataan pada kegiatan pembelajaran yang terjadi di kelas dengan banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan kita. Baik Ibu merasa belum sempurna sepenuhnya ya Bu ya. Karena memang kan tidak ada manusia yang sempurna Ibu ya. Pasti adalah salah-salah sedikit pasti ada lah. Tidak ada orang yang sempurna. Selanjutnya dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang Ibu rasakan yang sudah memuaskan dalam pembelajaran kemarin? Baik Ibu, kalau pertanyaan ini saya bisa dengan 100% yakin bahwa pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas itu sudah diserap oleh anak-anak, karena tujuan pembelajaran saya waktu melakukan pembelajaran itu adalah dengan melakukan percobaan anak-anak dapat mengambil kesimpulan atau membuat kesimpulan dan mengidentifikasi tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan pada saat pembelajaran itu anak-anak bisa mempraktikkan atau mencoba sendiri merangkai
rangkaian seri dan rangkaian paralel, dan semua itu berhasil. Sehingga tujuan pembelajaran di sini saya rasa sudah tercapai karena masing-masing kelompok sudah bisa menyampaikan kesimpulan atau hasil yang mereka dapat dari eksperimen atau praktik sederhana yang anak-anak lakukan, yaitu membuktikan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Mungkin seperti itu. Baik Ibu, memang saya perhatikan kemarin itu memang anak-anak sudah bisa membuat kesimpulan dari 3 kelompok kemarin itu semuanya jawaban mereka atau kesimpulan mereka sudah bagus. Selanjutnya bagaimana perkiraan Ibu mengenai capaian tujuan pembelajaran? Ya. Kalau menurut saya capaian tujuan pembelajaran itu saya merasa masih ada sedikit sempurna, sedikit kekurangan, karena dalam membahasakan mungkin saya kurang dalam membahasakan, sehingga anak-anak juga sedikit kurang paham dengan cara penyampaian saya. Jadi mungkin kedepannya mungkin saya akan meramu rencana pelaksanaan pembelajaran saya itu dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana sehingga bisa dimengerti oleh peserta didik. Sangat luar biasa Ibu. Terus apakah ada yang menjadi kesulitan pada siswa atau murid Ibu? Kalau menurut saya dari sekian banyak peserta didik yang ada, mungkin ada beberapa anak yang menurut saya kesulitan dalam mengikuti pembelajaran pada saat saya melakukan pembelajaran, yaitu praktek, karena ada beberapa anak yang kurang aktif dalam mengikuti praktek membuktikan rangkaian seri dan rangkaian paralel itu. Jadi mungkin kesulitan saya di situ membimbing anak-anak yang masih kurang. Hanya beberapa anak saja dalam kelompok yang aktif. Nanti kesulitan Ibu itu ada beberapa anak yang kurang aktif karena mungkin mereka belum terlalu paham cara merangkai rangkaian listrik dengan alat-alat yang sudah disediakan itu. Jadi arus listrik masuk dari mana ke mana sehingga bisa terjadi lampu itu menyala, dan yang membedakan rangkaian seri dan rangkaian paralel itu yang seperti apa. Itu yang mungkin ada beberapa anak yang masih kurang dalam memahami perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi pada saat mereka merakit alat-alat yang disediakan itu agak sedikit bingung di situ. Tetapi pada akhirnya semuanya bisa karena atas bimbingan dari teman-teman, kan saya juga terlibat dalam membimbing, sehingga walaupun mereka sedikit bingung tetapi bisa terselesaikan juga. Ya Ibu, apakah ada alternatif lain untuk mengatasi kesulitan Ibu? Ya, baik, mungkin ke depan ya Ibu Nur, karena ini sudah berlangsung, mungkin dengan adanya kekurangan ini ke depannya itu mungkin sebelum kami melakukan praktek, mungkin saya harus memberikan penjelasan lebih detail lagi tentang cara bagaimana merakit rangkaian-rangkaian itu. Karena sebelumnya itu memang sudah saya jelaskan, dan yang lebihnya lagi saya sudah memberikan tayangan video, lewat video. Tetapi memang namanya dalam satu kelas mungkin ada anak yang lebih cepat paham, ada anak yang masih kurang. Jadi itu ini, dan kedepannya diusahakan untuk mungkin saya mencari alternatif lain lagi yang lebih baik lagi, mungkin selain memberikan penjelasan, selain memberikan mereka menonton video, mungkin nanti saya akan mencari jalan yang lebih sederhana untuk mungkin bisa memenuhi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pembelajaran saya baru-baru ini. Lanjut. Ya, untuk pertanyaan terakhir Ibu, apa yang akan Ibu lakukan pada pertemuan berikutnya? Baik Ibu Nur, dengan pengalaman yang saya alami dalam pembelajaran
yang sudah saya lakukan, saya mendapati ada kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam pembelajaran. Jadi kedepannya itu saya sebagai guru akan mengusahakan mencari ide-ide atau metode strategi yang lebih baik lagi sehingga tujuan pembelajaran yang sudah saya rancangkan itu bisa tercapai dengan baik tanpa mengalami kendala-kendala seperti yang sudah pernah terjadi. Jadi kedepannya mungkin saya lebih lagi belajar atau menambah kompetensi dengan bisa belajar di mandiri lewat PMM atau lewat PMN, sehingga hal-hal kekurangan yang saya temui itu bisa saya atasi di kemudian hari demi tercapainya pembelajaran yang bermakna. Baik Ibu, terima kasih. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan hari ini? Ya, baik, terima kasih. Saya merasa bersyukur dan senang dan berterima kasih karena dengan adanya kegiatan ini saya bisa mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri saya, dan supervisor yang ada juga bisa menggali apa yang ada dalam diri saya sehingga saya bisa mengetahui kekurangan-kekurangan yang berada dalam diri saya, sehingga itu boleh jadi perbaikan ke depannya bagi saya. Baik Ibu, terima kasih banyak, sungguh luar biasa. Dan mungkin ada saran dari saya, kegiatan ini teruslah berlanjut sehingga kekurangan-kekurangan itu bisa kita hindari. Sekecil apapun itu bisa kita hindari. Kalau tanpa ada kegiatan seperti ini, kita tidak bisa menilai apakah kita kurang atau lebih. Jadi dengan kegiatan ini bisa bercermin, kita sebagai guru bisa bercermin kita kurangnya di mana. Jadi saran saya, teruslah ada supervisi seperti ini. Baik Ibu, terima kasih banyak atas sarannya. Saya akan menindaklanjuti saran yang Ibu berikan. Demikian percakapan pasca observasi kita kali ini Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah bersedia diobservasi. Ibu pengajar praktek juga saya mengucapkan banyak terima kasih juga Ibu sudah membersamai kami. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Siane.